Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Hari ini semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan memberikan materi kepada Bapak dan Ibu tentang literasi digital, di mana literasi digital ini sangat penting untuk kita dalam proses pembelajaran dan untuk memajukan proses ini dalam abad ke-21, di mana literasi digital ini ada berbagai macam yang dapat kita gunakan sebagai bahan dan alat untuk pembelajaran. Saya akan menampilkan slide-nya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu ini slide-nya? Sudah. Ya. Di sini media pembelajaran TIK e-learning di sini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran, dan ini juga memerlukan waktu yang sangat singkat ya Bapak Ibu, karena dengan media pembelajaran TIK ini kita dapat mempermudah dan memperlancar segala aktivitas kita untuk melakukan proses pembelajaran yang dengan menggunakan e-learning. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah memahami pemahaman TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, dan platform guru dalam rapot pendidikan. Di sini yaitu tujuannya kita dapat menggunakan platform guru ini seperti rapot, juga seperti asesmen penilaian yang akan kita gunakan untuk menghitung dan mengukur nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam rapor. Kemudian ada beberapa komponen perangkat TIK. Perangkat TIK dan lingkungannya yaitu ini ada 3 ya Bapak Ibu. Pesan atau paket, kemudian perangkat teknologi, dan penerima perangkat teknologi. Ya. Di sini sebelum kita melakukan perangkat TIK dan lingkungan, kita juga harus membuat pesan dulu ya Bapak Ibu. Kita membuat pesan dulu, kemudian kita berikan kepada pengirimnya. Setelah itu nanti kita mengirimnya ke penerima. Jadi kita juga harus membuat pesan terlebih dahulu supaya perangkat TIK ini dapat tersampaikan kepada si penerima. Kemudian yang B, alamat, identitas, dan akun. Di mana ketiga ini sangat penting untuk kita karena dalam proses pembuatan e-learning ini kita juga harus membuat akun, di mana kita harus mengisi nama, alamat, identitas, dan juga nomor telepon yang harus kita gunakan pada pembuatan e-learning. Contoh, kita bisa membuat e-learning berupa Google Classroom atau membuat beberapa kuisis atau guru pembelajar. Yang C, perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi ini ada beberapa, ada komputer, ada Android. Di sini kita juga bisa mencari sumbernya dengan menggunakan Google Chrome atau Mozilla yang sudah kita install pada aplikasi kita Android maupun di komputer. Yang D, mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan cara mengoperasikannya. Ini ada 2, memasang dengan menginstal dan mengakses melalui browser. Memasang atau menginstal ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Android dengan menggunakan Play Store. Sedangkan yang kedua, melalui web browser ini kita bisa menggunakan laptop atau komputer kita dengan melihat di HTTP Google
Kita bisa juga mencari beberapa aplikasi yang ada di Google ya Bapak Ibu. Kemudian ini bentar. Yang E, mengaktifasi akun belajar. Nah, ini sangat penting untuk kita Bapak Ibu, di mana kita dapat mengakses akun belajar ini di Play Store ya, namanya Guru Belajar. Guru Belajar ini di situ kita bisa mengisi beberapa nama, kemudian akun kita, alamat untuk mendapatkan email yang resmi dari akun belajar. Dari akun belajar ini Bapak Ibu bisa mencari beberapa sumber-sumber pembelajaran, baik RPP, soal-soal, atau sumber-sumber untuk membuat kuis. Di akun pembelajar ini Bapak Ibu tidak usah bingung lagi karena sudah banyak fasilitas-fasilitas yang ada di akun belajar ini. Kemudian untuk kesimpulannya ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang pembelajaran menggunakan TIK. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin Pak Hasan atau Pak Brahma, Pak Tir. Oke, Bu, saya bertanya. Iya Pak, monggo. Untuk kegiatan ini, terutama dalam perkenalan tentang media pembelajaran, ini yang paling cocok untuk anak-anak, terutama adalah peserta didik, supaya bisa mengakses pembelajaran dengan baik, supaya cepat untuk menerima pembelajaran dan terusnya. Itu yang bagus, yang apa Bu? Untuk anak-anak sendiri dalam menggunakan media pembelajaran ini ya Pak, biasanya kan anak-anak malas untuk mengerjakan soal, malas untuk mengerjakan tugas. Kita juga bisa mencoba membuat yang namanya Google Classroom, di mana Google Classroom ini juga banyak fasilitasnya, mereka juga bisa mengerjakan tugas dan juga mengirimkan tugasnya kepada guru langsung melalui email Pak. Tetapi kadang anak-anak itu juga malas untuk buat email. Bahkan WA pun mereka juga katanya nanti berat, terus juga jarang membuka WA, kadang dibuat game ya Pak, kadang anak-anak seperti itu. Kita bisa inisiatif mencari aplikasi yang ringan, tetapi untuk mengirim tugas-tugasnya juga tidak terlalu berat. Kita bisa menggunakan Telegram. Untuk saat ini mungkin Telegram belum populer ya Pak, Bapak Ibu. Tapi kita bisa menggunakan Telegram untuk pembelajaran karena di sana sudah banyak yang menarik-menarik juga sumber-sumber yang dapat kita cari dari sana. Kita juga bisa membuat soal ketika anak-anak menjawab pertanyaan, nanti kalau betul sudah ada yang keluar seperti balonnya gitu atau bunga-bunganya, itu berarti sudah benar. Kalau memang anak-anak salah menjawab nanti akan silang seperti itu. Atau bisa menggunakan kuisis boleh untuk melihat anak-anak bisa mengerjakan atau tidak. Boleh apa saja bisa digunakan asalkan membuat mereka itu lebih senang dan nyaman untuk menggunakan media pembelajaran TIK dengan baik. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk ini saya akan merefleksi ya, apakah hal yang baik yang telah Anda pelajari dari kegiatan materi TIK ini, hal yang baik kita pelajari adalah kita dapat mencari atau kita dapat menemukan dan memahami segala macam-macam aplikasi TIK yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Karena TIK ini akan digunakan pada abad ke-21, bahkan pada masa pandemi ini untuk proses pembelajaran TIK ini sangat perlu ya Bapak Ibu, karena dapat memperlancar pekerjaan kita, juga dapat memperlancar segala tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi kita harus benar-benar cerdas untuk memilih aplikasi pada zaman sekarang,
agar bisa dapat memperlancar pekerjaan kita. Yang kedua, sebutkan platform yang digunakan untuk teknologi guru penggerak. Kita bisa menggunakan platform ini berupa rapot atau asesmen-asesmen penilaian dengan menginstal aplikasi yang sudah ada pada Play Store. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu harus menceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan TIK ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang baik untuk TIK ini ya Bapak Ibu. Itulah kesimpulan dan refleksi dari saya. Semoga hari ini dapat bermanfaat ya, materi-materi ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran dan semoga kedepannya untuk abad 21 kita dapat menemukan aplikasi-aplikasi yang terbaik yang dapat mempermudah kita semua untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Untuk itu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Sebelum saya menutup, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.